Halo semuanya, kami dari kelas 1210 saat ini akan melakukan ujian praktek kimia yaitu pembuatan produk koloid. Perkenalkan, nama saya Maria Efta Tabita. Perkenalkan, nama saya Rizka Siananda. Perkenalkan, nama saya Margareta Gresivanya Liga. Nama saya Tiffany Lavinia Tambunan. Nama saya Natasha Rebecca. Silakan saksikan terus. Stay tuned. Jadi pada hari ini kami akan membuat salah satu produk koloid yaitu pembuatan agar-agar. Baiklah, selanjutnya itu landasan teori. Koloid merupakan bentuk campuran dua atau lebih zat yang memiliki sifat heterogen. Koloid memiliki sistem dispersif yang terdiri dari dua fase, yaitu fase dispersi dan fase pendispersi. Partikel-partikel dispersi dalam suatu koloid memiliki ukuran relatif kecil, antara 1 sampai 1000 nanometer. Nah, jadi dari praktikum ini kami merumuskan masalah, yaitu apa salah satu contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengapa agar-agar disebut sebagai koloid. Yang ketiga, bagaimana sifat koloid pada agar-agar. Yang keempat, apa saja zat yang dispersi dan pendispersi. Berikut video praktikum tentang agar-agar. Simak baik-baik ya. Jadi di sini ada panci. Di dalam panci ada gula dan kita sediakan 3 gelas air, ada cetakan dan ada deterjen. Take me back to the ground, 'cause girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted, but you're acting like a magnet. You pull me in. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing else to lose, and I'm down for this. If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene. Table for two, don't need to be fed, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. Oh, yeah. Tell my friends to pinch me hard, 'cause it couldn't be real. Is this a dream I'm living? Lord, let me please, 'cause I can't get over you. Saat ini kita masuk dalam pembahasan yaitu alasan, sifat, dan komponennya. Alasan kami memilih agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Nah, saat ini kita masuk dalam sifatnya. Koloid liofil adalah koloid yang mengadsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer keragenanan dalam larutan menjadi molekul acak. Komponen dalam sistem koloid terdapat 2 komponen utama, yaitu zat dispersi dan zat pendispersia. Zat dispersi adalah partikel kecil yang menyebar, sedangkan zat pendispersi adalah medium yang membuat partikel itu tetap tersebar tanpa mengendap secara cepat. Dari praktikum yang menyatakan bahwasanya agar-agar merupakan salah satu contoh dari koloid, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya agar-agar merupakan contoh dari koloid gel, yang dimana molekul agar-agar sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Saat dipanaskan, molekulnya bergerak bebas, lalu akan membentuk struktur kisi saat didinginkan, dan juga menghasilkan gel yang kuat. Sebagai koloid liofil, agar-agar menyerap cairan dan juga mengalami reaksi hidrolisis saat dipanaskan. Lalu setelah itu membentuk struktur pilihan ganda saat suhunya menurun. Selain digunakan dalam makanan, struktur gel ini juga dimanfaatkan dalam elektroforesis gel agarosa untuk menghambat pergerakan molekul. Sekian video kimia kami pada hari ini. Terima kasih. Dadah.